Shalom Tiberias. Shalom. Boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Boleh jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Katakan selamat Paskah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita sungguh percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam setiap kita. Amin. Seberapa banyak yang percaya Tuhan Yesus kita luar biasa, boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan sama-sama. Yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudaraku. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita di sesi yang ketiga di pagi siang hari ini. Mari kita mau satukan hati kita mau tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang termulia, Allah yang dahsyat berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Sungguh hati kami limpah dengan syukur bagi nama Tuhan karena kembali di pagi siang hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kau boleh tibakan setiap kami, persatukan setiap kami untuk kami boleh sama-sama datang beribadah, memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus pada pagi siang hari ini kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan Yesus boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Sungguh kami percaya di Minggu Paskah, di pagi siang hari ini Tuhan Yesus menyatakan, Tuhan Yesus telah tunjukkan kedahsyatanmu, Kau bangkit dari maut. Kami percaya Tuhan Yesus, kami juga yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kebangkitan rohani yang baru. Iman kami bangkit dan kami sungguh percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Dan di pagi siang hari ini Bapa, kami rindu datang menyembah, kami rindu datang memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Setelah kami berdoa, menyerahkan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Hari ini melayani, kami percaya ada kuasa, karena mujizat Tuhan dinyatakan lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Yang mau siapkan hati kami datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama yang siap datang memuji nama Tuhan Yesus, kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Oh, sungguh dahsyat dalam hidup. Berdiri salibnya kasar dan hina, tempat di mana mau dulu berjaya. Makasih. Takkan pernah ku lupa di sanalah dulu aku berada. Tempat dunia orang mati berkata. Sambil tutup matamu sama-sama. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari gereja Tuhan. Takkan pernah ku lupa di sanalah dulu aku berada. Tempat dunia orang mati bertata. Oh, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana. Kasih-Mu Tuhan, kasih melulu aku
Yesus bab kasih-Mu. Sebab kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan siang hari ini Bapa. Di sana kasih dan kehadirannya diperdamaikan. Oh, kasih jadi pembelaku. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, katakan kasih jumpai aku di sana. Kasih bagi tertikan, menghapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih berubah aku, sempatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Tak kasih-Mu menjemputku di sana. kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan bagi Allah yang hidup. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Sembah, puji nama-Mu Tuhan. Sebab kasih lebih dari setiap apapun Tuhan. Kau dahsyat berkuasa dalam kami. Kau berkuasa. Haleluya. Haleluya. Mari semua, Mari bebaskan hatimu. Mari kita memuji nama-Nya. Yesus, kami puji. Jadi atas Yesus, Dengan sungguh kami percaya lewat kebangkitan menunjukkan Engkau berkuasa atas setiap apapun yang ada di muka bumi ini Tuhan. Engkau berkuasa atas setiap kehidupan kami. Engkau Yesus yang berkuasa atas setiap pergumulan dalam hidup kami. Engkau Yesus yang berkuasa atas setiap masalah kami. Engkau Yesus yang berkuasa atas setiap sakit penyakit kami. Maka saat kami mengangkat tinggi kedua tangan kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang butuh jalan keluar Tuhan Yesus berikan jalan keluar, yang butuh kekuatan yang baru kami percaya ada kekuatan yang baru lewat kebangkitannya Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Terima kasih Tuhan. kasih berubah aku. Selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus bab kasih-Mu.
kasih tepuk tangan, sorak-sorai lebih lagi di atas kepala kita. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya kasih-Mu Tuhan sungguh terjadi dalam setiap hidup kami. Kami dibangkitkan, kami dipulihkan, kami dimenangkan. Oleh karena keselamatan, bahkan lewat mujizat Tuhan, Engkau bangkit dari maut, menang atas maut, menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Kami rindukan Tuhan Yesus, sukacita-Mu nyatakan bagi setiap kami. Sebab di siang hari ini setiap kami umat-Mu rindu memuji, rindu menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, setiap kita yang bersukacita yang siap memuji nama Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Pada pagi siang hari ini kita mau siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sama-sama kita mau kembali teduhkan hati kita dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati Gembala Sidang kami yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Ada urapan kuasa kemuliaan Tuhan yang Tuhan curahkan bagi Gembala Sidang kami untuk memberitakan firman Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali bagi Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, sama-sama kita masuk tata suci. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia yang berada di Gereja Nias. Tuhan Yesus urapi kami semua, dan juga anak-anak-Mu yang berada di Gereja Bekasi, Town Square, Bekasi, Town Square. Tuhan urapi, Tuhan Yesus penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu, dan juga kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming. Tuhan Yesus penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk mengurapi kami, untuk menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berkumpul bersama untuk merayakan ibadah Paskah Tuhan Yesus. Engkau bangkit Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang benar. Terima kasih kami menjadi anak-anak-Mu, itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita berkumpul bersama. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini kita merayakan Paskah. Saudara, saya ucapkan selamat hari Paskah. Selamat hari kebangkitan Yesus kepada saudara semua Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan kita sungguh bahagia kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kita saudara sekalian ya. Dan pagi hari ini judul firman yang saya bawakan adalah kuasa kebangkitan Yesus yang penuh dengan kemenangan. Ya, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Ya, sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa makna Paskah selain membebaskan kita dari kuasa dosa, Paskah juga berbicara tentang kebangkitan Kristus, yang mana dengan kebangkitannya ia menyatakan kuasanya. Yesus mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Ya, Yesus mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali nyawanya. Ya, saya bacakan di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus katakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa, saudara sekalian. Ya, di sini kelihatan Yesus mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambil kembali nyawanya. Tidak ada satu pun makhluk yang dapat melakukan hal seperti itu. Dan melalui kebangkitannya, Yesus Kristus membuktikan bahwa Ia adalah Allah. Karena hanya Allah lah yang dapat menyerahkan dan mengambil nyawanya sendiri. Jadi kita dapat pahami di sini makna Paskah yang sesungguhnya, yaitu Paskah berbicara mengenai kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa kehidupan kita akan berbeda. Ya, kita percaya maka kita berbeda saudara sekalian. Karena kita tahu Dia Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang harusnya disembah. Orang berdosa yang diselamatkan karena percaya akan memiliki rasa takut akan Tuhan dan punya keyakinan penuh bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Dan oleh karenanya kita akan punya keinginan dan pikiran kita adalah melakukan kehendak Tuhan serta memimpin orang-orang kepada Kristus, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, kebangkitan Yesus, Dia adalah Allah sendiri, saudara sekalian. Nah, kita baca sekarang, Argo bacakan Markus 16 ayat 1 sampai 4, kemudian 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20, Argo. Markus 16 ayat 1 sampai 4. Ketika lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar
pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. 1 Korintus 15 ayat 17-20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan. Markus 16 ayat 1-4 katakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling, saudara. 1 Korintus 15 ayat 17-20 katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kebangkitan Yesus, saudara sekalian, menghasilkan yang pertama adalah pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Kebangkitan Yesus nomor satu adalah menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar, saudara. Selama kurang lebih 3,5 tahun mengikuti kemanapun Yesus melayani, saudara, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus bekerja, mengajar, menolong, menghibur, mengusir setan, banyak melakukan mujizat, tidak menjamin para murid telah mengenal Yesus dengan tepat dan benar. Namun saat Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan, seolah-olah Yesus akan selamanya terkubur. Padahal Yesus tidak hanya satu kali saja mengingatkan mereka akan hal ini, bahwa dia harus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakannya, saudara. Mereka kurang menangkap. Mereka punya pengenalan sendiri tentang Yesus. Itulah sebabnya saat Yesus mati dan dikuburkan, pengenalan yang kurang itu terkuak. Iman percaya mereka merosot, dan semua yang baik yang telah diimpartasikan Yesus kepada mereka seolah-olah ikut terkubur di dalam kubur tersebut, saudara. Bahkan Maria Magdalena tidak ingat, saudara sekalian, bahwa Yesus akan bangkit. Kan sudah berulang-ulang diceritakan. Sebagaimana di Yohanes 20 ayat 2 dikatakan, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, Maria Magdalena sendiri berpikir bahwa sepertinya jenazahnya Tuhan Yesus itu diculik ya, diambil orang katanya. Tetapi faktanya memang sesuai dengan apa yang telah Yesus sampaikan kepada murid pada masa Yesus hidup, memang harus mati. Yesus memang harus mati dan dikuburkan. Tetapi dia juga akan bangkit. Yesus juga akan bangkit ya. Yesus telah membuktikannya sekarang. Apa relevansinya dengan kehidupan kita sekarang ini, saudara sekalian, Yesus bangkit? Yaitu jika kita belum mengenal pengenalan yang tepat dan benar akan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat segala kejadian yang tidak mengenakan kita, masalah,
pergumulan, tantangan menjadi suatu jalan yang buntu. Padahal kebangkitan Yesus membawa kita dari yang tidak berpengharapan menjadi penuh pengharapan. Dari keputusasaan menjadi bergairah, punya masa depan. Dari kesedihan tidak lagi berlarut dalam kesedihan, malah bersuka cita, saudara sekalian. Ya, nah itulah saudara sekalian, di 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi hal pertama, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Satu, saudara sekalian, kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Bahwa Yesus adalah Allah, saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan 2 Timotius 1 ayat 12b, kemudian Filipi 3 ayat 7 sampai 8, kemudian Filipi 10 ayat 11. 2 Timotius 1 ayat 12b. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Timotius 1 ayat 12b katakan, aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kemudian Filipi 3 ayat 7-8 katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Filipi 3 ayat 10-11 katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Yang kedua adalah kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan, atau masa depan kita terjamin di dalam Yesus. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, saudara, bahwa Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya, apa yang difirmankannya, ya dan amin, bahwa masa depan terjamin di dalam Yesus, maka seharusnya kita mau hidup yang sesuai dan hidup sepenuh-penuhnya di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sudah membuat rancangan yang luar biasa untuk masa depan kita, seperti halnya dengan Rasul Paulus tadi ya yang dibacakan, juga akhirnya memiliki pengenalan yang benar akan Yesus, saudara sekalian. Ya, dia bahkan berkata segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan Yesus lebih berharga di atas semuanya. Karena Paulus tahu ada pengharapan karena Yesus telah bangkit, maka masa depan pun pasti ada. Kita tidak memilih jalan sendiri atau memutuskan apa yang menjadi masa depan kita. Karena menyadari tanpa tuntunan Tuhan kita tidak bisa jalan sendiri. Tanpa tuntunan Tuhan kita bisa salah jalan, saudara sekalian. Dan seperti yang dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 12b, aku yakin
bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan, saudara sekalian. Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan yang kedua, yaitu kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan, dan masa depan terjamin di dalam Yesus, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan di Markus 16 ayat 5 sampai 8. Markus 16 ayat 5 sampai 8. Markus 16 ayat 5 sampai 8. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang dibangkitkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Markus 16 ayat 5 sampai 8 katakan, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena juga takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu, saudara. Ya, saudara sekalian, kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan yang ketiga adalah kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Sesudah Yesus bangkit, malaikat menyatakan diri kepada Maria Magdalena dan ibu Maria, kepada Maria juga kepada ibunya Yakobus, ya, bahwa Yesus telah bangkit. Dan selanjutnya malaikat menyampaikan pesan Tuhan agar mereka pergi, ya, memberitahukan perihal kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk Petrus. Bahkan pesan Yesus yang telah bangkit dan akan bertemu, artinya akan berkumpul dan menyatakan diri kepada mereka di Galilea, ya. Mereka mendapat kehormatan, ya saudara, kesempatan istimewa, ya, jika terpilih, terpanggil, diajar dan dilibatkan untuk misi penyelamatan dan pemulihan hidup manusia. Jadi Yesus berkumpul dengan mereka setelah bangkit itu di Galilea, saudara sekalian. Visi dan misi atas hidup kita, orang percaya, adalah kita haruslah dengan penuh keyakinan rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia Tuhan yang hidup dan benar. Dia setia, Dia mengasihi, Dia senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman.
Ya saudara sekalian, sebagaimana di Matius 28 ayat 19 sampai 20 Yesus katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, saudara. Jadi hal yang ketiga, ya, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita, saudara sekalian. Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan, saudara sekalian, ada 3 hal yang kita dapatkan pagi hari ini adalah kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar, saudara sekalian, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan kedua, kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan, bahwa masa depan kita terjamin di dalam Yesus, saudara sekalian. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Ya saudara sekalian, kita mempunyai visi, dan bahwa juga kita merasakan bahwa kita sadari keselamatan bukan hanyalah untuk diri kita sendiri, saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus memintanya, ya saudara sekalian, karena itu pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku, ya saudara sekalian. Itu Tuhan Yesus minta kita mengabarkan kabar baik tersebut, bahwa Yesus adalah Allah sendiri, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan dan jangan mendukakan hati Tuhan, dan juga jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini dengan kebangkitan Tuhan Yesus, ya, Yesus menang. Ya, kita pun juga sebagai anak Tuhan Yesus, kita juga pasti akan berkemenangan di dalam hidup ini. Juga Tuhan Yesus pasti akan membantu kita dengan Roh Kudus-Nya, saudara sekalian, ya, akan menopang kita dengan Roh Kudus-Nya. Kita akan menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, dan menang atas kuasa kegelapan. Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang. Berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, dan kemudian lebarlah pintu menuju kebenasaan, kata Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita diminta kita berjuang untuk kita dapat mencapai sorga, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus minta kita, nama kita tercatat, hendaknya nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Karena kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau lautan api. Ya saudara sekalian, itu terdapat di Wahyu 20 ayat 14-15. Marilah kita menjadi anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Jangan kita berbuat jahat, jangan kita mempunyai hati yang kecewa, jangan kita mempunyai hati yang pesimis, saudara sekalian. Justru kebangkitan Yesus, saudara sekalian, akan menghasilkan kemengenalan akan Allah yang tepat dan benar, ya, nomor 1 tadi, ya saudara. Dan kemudian kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan, atau masa depan terjamin di dalam Yesus. Dan ketiga, kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita, saudara. Marilah kita senantiasa, ya, merayakan atau kita senantiasa mengingat, ya saudara sekalian, ya, karya keselamatan yang telah Allah kerjakan, yang telah kita rayakan kemarin Jumat Agung. Kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, untuk pengampunan dosa kita. Maka kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, nantiasa janji Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kata Tuhan Yesus, minta apa saja maka akan diberikan. Maka kita otomatis tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian saudara sekalian, marilah kita sungguh bersukacita dalam kebangkitan Yesus ini. Ya saudara sekalian, kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus yang tepat dan benar, bahwa Yesus adalah Allah, dan kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan. Masa depan kita terjamin di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kemudian kebangkitan Yesus menghasilkan misi dan visi hidup kita. Demikian firman Tuhan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita serahkan kembali kepada gereja Niat dan kepada gereja Betos. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih buat firman yang Ibu sampaikan hari ini. Kami semua diberkati Tuhan, dan terus kami berdoa untuk Ibu Gembala. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, kuasa pengurapan untuk terus memimpin jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga.
Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sama-sama bersama saya bilang, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus bangkit untuk memberi kemenangan. Amin. Jadi hari ini apapun masalahmu, di dalam Yesus ada kemenangan. Hari ini apapun kesulitanmu, hari ini apapun penderitaanmu, di dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Itu sebabnya tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar, yaitu kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Maka ada 3 hal kenapa kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Yang pertama, kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Jadi kebangkitan Yesus itu membuat kita memiliki pengenalan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Jadi kita punya pemahaman, pengenalan yang benar bahwa Yesus yaitu Tuhan yang sempurna. Yang kedua, kebangkitan Yesus menghasilkan yaitu kita positif dalam menghadapi masa depan. Artinya apa? Masa depan kita terjamin. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya di dalam Yesus masa depanku terjamin. Amin. Tidak peduli apapun keadaan saudara hari ini, tidak peduli pekerjaan saudara sedang tidak baik-baik saja, tidak peduli dengan ekonomi saudara tidak baik-baik saja, hari ini percaya di dalam Yesus masa depan kita terjamin. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan, artinya kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi dalam hidup kita. Artinya apa saudara? Kebangkitan Yesus itu membuat kita punya visi ke depan, misi ke depan. Jadi keselamatan itu bukan hanya kita ke sorga nanti saudara, tapi selama hidup di bumi ini, hidup kita memberi dampak, memberi pengaruh bagi banyak orang. Sehingga melalui hidup kita memuliakan nama Tuhan, banyak orang mengenal Tuhan. Amin. Itu sebabnya hari ini pastikan bahwa saudara terus di dalam Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Maka hari Paskah itu saudara adalah hari kemenangan. Jadi Paskah itu berasal dari kata Ibrani Pesak. Pesak itu bahasa Inggrisnya Passover. Passover itu artinya dilewatkan. Jadi cikal bakal awal mula Paskah itu ketika bangsa Israel ingin keluar dari tanah Mesir untuk menyembah Tuhan. Tapi waktu itu saudara Raja Firaun tidak mengizinkan. Maka Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir saudara. Dan tulah yang terakhir, tulah yang ke-10 adalah anak sulung mati. Tapi bersyukur orang-orang tanah perjanjian yaitu orang Israel, mereka terima yaitu darah. Ada tanda darah di ambang pintu dan tiang kanan, tiang kiri. Itu gambaran salib saudara. Jadi darah di ambang atas, tiang kanan, tiang kiri, itu bicara tentang salib. Jadi kematian Yesus yang kemarin kita peringati hari Jumat sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama saudara. Hari ini saudara terima darah Yesus, saudara Pesak, Passover, diluputkan dari maut. Amin. Maka janji Tuhan, saudara warga sorga suatu hari pesta di sorga. Amin. Itu sebabnya itulah cikal bakal awal mula Paskah saudara. Jadi Paskah adalah hari kemenangan. Paskah adalah hari pembebasan. Zaman itu saudara, zaman mula-mula perjanjian lama, orang yang merayakan Paskah artinya mereka terbebas dari perbudakan Mesir. Hari ini saudara merayakan Paskah, saudara terbebas dari perbudakan dosa. Amin. Artinya apa? Hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Menang atas dosa, menang atas maut, menang atas penderitaan. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya di dalam Yesus hidupku berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas penderitaan, menang atas maut. Amin. Jadi buat kita orang Kristen, orang percaya, kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah kebahagiaan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kalau saudara pergi di luar, saudara, orang takut mati, saudara. Kenapa? Karena kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Pertanyaannya, kenapa kematian itu sesuatu yang menakutkan? Karena belum pernah ada orang yang mati, saudara. Maksudnya, ia belum pernah melihat alam roh itu seperti apa. Kematian itu seperti apa. Kalau ada orang sudah pernah, saudara, lalu balik lagi, pasti dia akan menyadari betapa kematian itu saudara mengerikan. Tapi saudara yang terima darah Yesus, saudara yang ada Yesus, ada jaminan. Kematian adalah pintu
pintu untuk kita masuk dalam keabadian, pintu untuk kita menerima hidup yang kekal, pintu untuk kita hidup di dalam kerajaan surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka kita nggak perlu takut, saudara. Ya, suatu hari kita akan menghadapi atau mengalami kematian. Di dalam Yesus, maut sudah dikalahkan. Amin. Dikatakan tadi, maut di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya apa? Maut sudah dikalahkan. Nah, sedikit saya akan menambahkan, saudara, bagaimana Paskah atau kebangkitan Kristus itu menurut Alkitab mengajar apa tentang yaitu kebangkitan Kristus. Yang pertama kita baca bersama Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-31. Satu ayat kita baca bersama-sama, Yohanes 20 ayat 31. 2, 3, ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam, saudara perhatikan, semua yang tercatat, semua yang tercantum, semua yang dicatat. Dicatat di mana? Di Alkitab, termasuk kebangkitan Kristus. Semua yang dicatat, termasuk Jumat Agung, kematian Yesus. Semua yang dicatat, Natal, kelahiran Yesus. Semua yang dicatat, mujizat-mujizat. Semua yang dicatat, nubuat-nubuat. Semua yang dicatat, Paskah kebangkitan Kristus. Tujuannya apa? Supaya, sekali lagi boleh ayatnya tadi, supaya kita percaya bahwa Yesuslah apa? Mesias. Supaya kita percaya bahwa Yesuslah apa? Mesias. Nah, itu saudara kesimpulannya. Kesimpulan dari semua yang dicatat di Alkitab ini adalah supaya kita percaya Yesus adalah Mesias. Amin. Artinya apa, saudara? Semua yang dicatat di Alkitab kita ini supaya kita semakin percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Maka banyak orang hari ini, saudara, ya membuat jurnal, ya membuat tulisan, ya membuat penelitian yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus cuma utusan, saudara. Hari ini kita percaya Yesus bangkit. Artinya Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Kenapa saya bilang Yesus bangkit adalah Tuhan? Karena Yesus mati, Yesus bangkit, nggak mati lagi. Kalau ada orang mati, bangkit, tapi mati lagi, saudara. Yesus enggak. Yesus mati, bangkit, mati lagi enggak, saudara? Enggak, tapi terangkat ke sorga. Itulah buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di gereja Tiberias banyak saudara orang yang bangkit dari kematian. Ya, ada seorang ibu yang serangan jantung, saudara. Ya, tiba-tiba suaminya kasih minyak. Mati sudah, dokter udah bilang udah mati, saudara. Tapi dikasih minyak, dia udah masuk alam roh, udah lihat sinar putih. Tapi tiba-tiba balik lagi, saudara. Dan akhirnya apa? Ibu ini hidup, saudara. Ibu Neti, saudara. Juga Pak Osman, saudara. Pak Osman di Kalimantan, saudara. 10 jam udah mati. Dia mekanik ya kapal gitu, saudara. Jadi ada kapal yang ya rusak di tengah laut, maka dia disuruh perbaiki. Dia perbaiki, saudara. Ternyata kesetrum, saudara. Kesetrum, mesinnya mati di dalam bawah kapal itu, saudara. Jadi tempat mesin itu, saudara. Dan akhirnya apa? Polisi datang, saudara, periksa. Dan orang yang masuk ngambilnya itu pun harus hati-hati, jangan sampai kesetrum gitu, korslet, saudara. Akhirnya diangkat satu-satu, saudara, termasuk Pak Osman. Nah, lalu dibawa ke darat, dibawa ke rumah sakit. Nah, dokter bilang ini udah nggak ada lagi, udah meninggal. Lalu dimasuk di kamar jenazah, saudara, di peti es, saudara. Lalu dihubungin istrinya, ditelepon, saudara. Dikasih tahu bahwa bapaknya, maksudnya suaminya kecelakaan, saudara. Ibunya, saudara, dia ke rumah sakit, dia bawa minyak urapan dari gereja Tiberias, saudara. Lalu dia masuk ke kamar jenazah, saudara. Dia nangis lihat suaminya. Maka dia ingat mendiang Pak Paryaji juga Ibu Gembala ngajar, saudara, supaya kalau jasad itu diurapi minyak. Maka dia ingat itu suaminya diurapi minyak, saudara. Dari kepala sampai kaki. Lalu, saudara, ibu ini keluar mau mempersiapkan pemakaman suaminya. Ternyata apa, saudara? Tiba-tiba suaminya denyutnya ada, saudara. Dan akhirnya apa? Dokter kaget, perawat yang rawatnya kaget, saudara. Pak Osman hidup kembali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan itu waktunya, saudara, dari dia mati di mesin kapal itu sampai dibawa
sampai di rumah sakit itu udah 10 jam saudara. Udah 10 jam. Jadi inilah betapa mujizat Tuhan itu ada. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini mungkin saudara ya pekerjaannya udah mati atau bisnisnya udah mati. Nggak ada yang mustahil. Sepanjang saudara percaya Yesus adalah Tuhan. Tuhan bisa bangkitkan, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa berkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka ada lagu berkata, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Jadi yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia bisa bangkitkan hidup saudara. Dia bisa selamatkan hidup saudara. Dia bisa lakukan apapun untuk mengubah hidup saudara. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya Tuhan punya banyak cara untuk memulihkan hidupku, mengubah hidupku. Amin. Amin. Maka saudara jangan takut, ya, terus percaya. Yesus bisa mengubah hidup kita. Yang kedua, kebangkitan Kristus mengajar apa kepada kita? Kita baca Yohanes pasal 6 ayat 53, 54. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia apa? Pada akhir zaman. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus. Ayat ini mengajar kepada kita. Yang kedua, kebangkitan Kristus ditemukan di balik perjamuan kudus. Sekali lagi, kebangkitan Kristus ditemukan di balik perjamuan kudus. Maka perjamuan kudus adalah suatu alat misteri ilahi. Misteri ilahi itu saudara kadang-kala kita nggak ngerti. Ya, kadang-kala kita menjalani hidup ini kok gini ya, kok udah ke gereja begini. Ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Kita udah baik sama orang, kok orang gitu ya, jahat sama kita misalkan. Kita udah baik sama keluarga, kok gini ya. Kita udah kerja banting tulang-tulang dibanting-banting gitu saudara. Kok gini ya gitu. Ada banyak hal yang kita nggak mengerti dalam hidup ini. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan lakukan yang baik. Amin. Sama-sama bersama saya katakan, apapun yang Tuhan lakukan, Dia hanya melakukan yang baik. Amin. Maka hari ini kalau saudara perjamuan kudus, ini adalah misteri ilahi. Misteri ilahi. Misteri itu apa saudara? Rahasia ilahi. Dengan inilah kita akan beroleh kebangkitan. Itu sebabnya mendiang Pak Paryaji Ibu Gembala diberi perintah untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus. Kenapa mengembalikan? Karena dari dulu sudah ada. Sejak mula sudah ada. Cuma gereja saudara beberapa ribu tahun yang lalu mengalami masa kegelapan. Masa yang kelam saudara. Akibatnya ada saudara, yaitu hal-hal yang ya dihapus saudara. Hal-hal yang diabaikan. Hal-hal yang dilupakan. Maka Tiberias diberi perintah, kembalikan. Kembalikan apa? Kembalikan perjamuan kudus. Bahwa di balik perjamuan kudus ada kuasa. Kembalikan bahwa di balik perjamuan kudus ada kebangkitan. Maka hari ini saya doa, saudara yang terima perjamuan kudus, saudara akan bangkit, saudara akan terbang kawan awan, saudara akan pesta di sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka setiap kali perjamuan kudus, imani, hidupmu bangkit. Amin. Kesehatanmu bangkit, ekonomimu bangkit. Yang ketiga, yang terakhir kita baca bersama selanjutnya kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 25. Sama-sama 2, 3, ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang ketiga, di momen kebangkitan Kristus ini, Tuhan Yesus mengajar bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Artinya apa? Tidak ada cara lain. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada jalan lain untuk kita bangkit selain kita percaya Yesus. Pendeta, saya udah percaya Yesus. Bukan hanya percaya, tapi saudara lakukan firman-Nya. Amin. Ada banyak orang percaya Yesus, tapi dia mengabaikan firman-Nya.
Ada banyak orang ke gereja, tapi dia tidak menjadi pelaku firman. Hari ini jadi pelaku firman. Kalau saudara jadi pelaku firman, hidup saudara dituntun kepada kebenaran. Hidup saudara dituntun kepada mujizat. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saudara, Tuhan mau hidup kita diatur. Tuhan mau mengatur hidup kita. Tapi kalau kita nggak melakukan firman, mohon maaf, bukan Tuhan yang mengatur hidup kita. Iblis yang mengatur hidup kita. Hari ini mari berjuang, lakukan firman. Amin. Kalau saudara lakukan firman, hidup saudara pasti diberkati Tuhan. Selamat Paskah, doa saya hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Dan selama hidup ini kita terus mengalami mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit, berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kau yang layak disembah. Kaulah yang disembah. Kau layak disembah. Kaulah yang disembah. Tiba saatnya umat Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sama-sama dari awal umat Tuhan. Yesus, kau telah mati bagi. Yesus, kau telah mati bagiku. Hapus dosaku. Kau tak bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu, tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyuruh kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus yang akan dipimpin. Yang terkasih Ibu Gembala, Pendeta Darniati Pariaji di siang hari. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Maka kita mendengarkan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28.
Kemudian Wahyu 6 ayat 6-8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26-28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kita mendengar ayat perjamuan kudus tadi, saudara sekalian, maka kita lihat dia dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan menemukan atau kita akan mencapai hidup yang kekal, artinya kehidupan di sorga, kehidupan yang selama-lamanya, yaitu berada di sorga, saudara sekalian, kehidupan yang kekal, bukan kematian kekal. Kematian kekal adalah lautan api, saudara sekalian, ya, semiliaran tahun, ya. Kita akan hidup kekal bersama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan kita menyatu dengan tubuh darahnya, ya, maka ia akan kita bersama keluarga, kita akan diberikan hidup yang kekal, saudara sekalian, kita akan mencapai, ya, sorga. Dan kemudian otomatis kita dalam hidup juga kita harus hidup yang baik, pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kekudusannya, maka kita akan mencapai hidup dan kekal. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kemudian Tuhan Yesus juga katakan minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan juga kemudian saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan bahwa kalau kita makan tubuh darah Yesus, kita akan hidup oleh Yesus, ya saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus juga katakan dalam doa Bapa kami, ya, Tuhan Yesus katakan hidup kita di bumi seperti di sorga, dan otomatis juga nanti kelak kita akan dapat mencapai sorga asalkan kita hidup penyenangan hati Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman, dan hidup dalam kekudusan Allah, tidak mendukakan hati Allah dan juga tidak mendukakan hati manusia. Saudara sekalian, kita akan betul-betul dapat mencapai hidup yang kekal. Dan kemudian juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin susah. Tetapi kita yang ada minyak anggur atau janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya saudara sekalian, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, kita tidak akan mencapai atau merasakan atau mengalami, ya, kesusahan tersebut, saudara sekalian. Karena apa? Karena hidup kita ditopang Tuhan, dan kita hidup di dalam Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita disertai Tuhan, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Apalagi kita juga benar-benar memanage hidup kita sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, dan kemudian juga kita menjadi pelaku daripada firman, dan kemudian juga kita memanage juga, ya saudara sekalian, finansial kita dengan baik, ya saudara sekalian, kehidupan kita dengan baik, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian, atau kesusahan pribadi. Jangan kita duniawi, jangan kita materialistis, saudara sekalian, tapi kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua,
tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah dan tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna sehat. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak darah tinggi, tidak darah manis, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh. Dan kalau ada kebutuhan lain, finansial atau pekerjaan, ataupun hal-hal lain rumah tangga, orang tua, anak, semua minta kepada Tuhan Yesus dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami setelah menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya hidup kami disertai oleh Engkau Tuhan Yesus, selalu dalam penyertaan-Mu, selalu dalam perlindungan-Mu, dan selalu dalam kasih-Mu. Terima kasih hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi, apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang dilakukan mereka berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan jemaat Tiberias Indonesia selalu berkecukupan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia dilindungi oleh Tuhan Yesus, dikasihi, dan selalu Tuhan Yesus dalam selalu rumah tangga dalam keadaan kasih mesra dan dalam cinta mula-mula dan selalu dalam cinta yang membara suami istri. Berikan Tuhan Yesus selalu ikat suami istri dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Apapun yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan, diceraikan oleh manusia dan masalah dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan anak-anak mereka pandai, cerdas, punya masa depan yang indah dan IQ minimal 150-160 dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus pekerjaan dan jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu berhasil Tuhan Yesus, selalu naik, tidak pernah turun. Berikan proyek-proyek baru kepada mereka Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Dan berikan Tuhan Yesus dalam hidup ini apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Dan berikan Tuhan Yesus kepada seluruh pada koordinator, pekerja, usher, greeter, dan juga media, kids, dan buanerges Tuhan Yesus, dan choir, semua diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati Tuhan. Ibu Radida Samosir diberkati Tuhan sehat. Pak Akiat, Ibu Susan, Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Balaskan 100 kali ganda dan berikan Tuhan Yesus Pak Akiat dan Ibu Susan proyek-proyek baru dan juga dalam pelayanan berhasil. Dan Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Papi dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Ruby dan kedua cucunya diberkati, Pak David Raharja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, dan Pak Raymond diberkati, dan Ibu Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau melindungi Gereja Tiberias Indonesia. Berikan dan semua proyek atau proyek pembangunan dalam Gereja Tiberias Indonesia di Surabaya berjalan dengan baik dan akan selesai tahun ini Tuhan Yesus. Dan juga proyek pembangunan gereja di Citra Garden Tuhan Yesus di Jakarta Barat berlangsung dengan baik dan akan
selesai tahun ini juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya semua pembangunan akan berjalan dengan lancar, dan kemudian juga berikan Tuhan Yesus semua program yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia, baik nanti akan diadakan program-program atau ibadah-ibadah dan servis-servis semua diberkati Tuhan dengan perkenanan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia selalu terjadi kuasa dan mujizat-Mu. Kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia, dan dialami mujizat itu oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus apapun yang jemaat Gereja Tiberias selalu kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus, dan kasihi dan melindungi kami semua Tuhan Yesus, jemaat-Mu, dan dalam perlindungan daripada Engkau kami selalu tegak lurus berada pada firman-Mu dan pelaku firman-Mu dan hidup di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang berada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat Paskah, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita serahkan kepada. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Kami diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini. Terus kami berdoa buat Ibu dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari Paskah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah menjamin hidup kami, Tuhan telah membangkitkan hidup kami, dan kami percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi setiap kami. Berkatilah umat-Mu Tuhan, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Arda bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara Fredri bersama keluarga orang tua, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Mas Dwi, berkati juga Melvin, Sandi, diberkati juga yaitu James bersama keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, juga para anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Dan berkatilah Tuhan, Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang kedua kali, terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan, terus Tuhan pakai secara luar biasa. Juga berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, terus Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar.
kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Selamat Hari Paskah. Shalom Tiberias.